Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat A'azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan seluruh nikmat tersebut hendaknya dan sepatutnya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Jamaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Di dalam mengarungi kehidupan ini kita memahami bahwa dinul Islam, agama Islam adalah agama yang betul-betul sesuai dengan fitrah, betul-betul sesuai dengan keadaan seluruh manusia. Bahkan agama kita adalah agama yang paling sempurna. Bahkan ada satu ungkapan yang sangat indah sekali dalam sebuah kitab yang berjudul Hukukun Nabi Bainal Ijlal wal Ikhlal. Hak-hak Nabi di antara orang yang berlebihan dan yang meremehkan. Di bagian awal muqaddimah kitab tersebut penulis menuliskan anna mabna dinul Islam alal wahyi wa naqlis sahih. Sesungguhnya bangunan dinul Islam itu dibangun di atas wahyu dan penukilan-penukilan yang sahih. Maka Islam bukan agama khayal, bukan agama hayalan, bukan agama impian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Ar-Rum misalkan ayat 47, wa'dan alaina haqqan fil inzil fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Dan sungguh benar apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk keberadaan surga tersebut. Dan salah satu bagian dari keberuntungan adalah masuknya kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita masih belum memahami siapa orang-orang yang beruntung. Bukan hanya yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 8, mungkin ini yang paling sering kita dengar. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Para ulama ketika menjelaskan aflaha, kalimat aflaha, kata aflaha ini, mereka menuliskan satu penjelasan yang luar biasa. Aflaha itu adalah ismun jami'un, semua nama likulli husuli matlubin wa mahbubin. Jadi satu nama yang menunjukkan segala sesuatu yang dengannya didapatkan semua yang kita inginkan dan kita cintai.
Mungkin dalam kehidupan kita hanya mendapatkan yang kita cintai saja. Atau mungkin kita mendapatkan yang kita inginkan. Tapi terkadang bukan juga yang kita cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang diinginkan oleh kita dan dicintai oleh kita. Maka ini adalah sebuah keberuntungan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat di surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan ketika menyebutkan tentang sholat, kondisinya dua di dalam ayat ini. Pertama, fi sholatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, ketika menyebutkan tentang sholat, ala sholatihim yuhafidun, mereka yang menjaga sholatnya. Maka hendaknya kita senantiasa khusyuk dalam sholat, menjaga sholat-sholat kita. Kemudian kita harus memahami kaidah dalam agama kita. Jadi sesuatu yang wajib dalam agama kita, maka menjaganya juga wajib. Bukan hanya sekedar melakukannya saja. Sholat wajib, sholat yang 5 waktu itu wajib, maka menjaganya juga wajib. Karena banyak di antara kita ketika sholat wajib, sebagian mungkin hanya di Ramadan saja. Selesai Ramadan ditinggalkan sholat. Dan mereka tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung berat. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya, mereka yang menjaga sholatnya. Dan ini tantangan untuk kita semua. Bagaimana untuk khusyuk dalam sholat kita. Maka kita pun senantiasa berusaha seluruh jalan menuju kepada kekhusyuan sholat, menuju kepada penjagaan sholat kita lakukan. Yang dijaga dalam sholat ini adalah sholat wajib. Satu bentuknya mungkin kita saling tolong-menolong untuk membantu, termasuk membantu untuk menjadikan nyamannya tempat beribadah kita ini. Ini satu bentuk keberuntungan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian mereka yang menjaga kemaluannya, ini orang-orang yang beruntung. Li furujihim hafidun. Kemudian mereka juga anil lagwi mu'ridun, yang mereka menjauhi segala yang tidak bermanfaat. Ini satu bentuk keberuntungan. Kemudian mereka juga senantiasa li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga amanah mereka, menjaga janji-janji mereka, mereka tunaikan seluruhnya. Ini dalam surat Al-Mu'minun. Kemudian kita juga memahami orang-orang yang beruntung sebagai pengecualian dari orang-orang yang merugi di surat Al-Asr yang sangat kita hafal. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini lawan dari keberuntungan. Kecuali siapa? Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pokok. Kemudian beramal soleh, banyak melakukan amal-amal soleh. Kemudian mengingatkan kepada saudaranya dalam masalah yang hak, kebaikan-kebaikan. Kemudian juga menasihati dalam kesabaran. Seluruhnya ini satu bentuk keberuntungan. Namun jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum, yang ingin saya sampaikan, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yang hadis ini singkat, hanya 3 poin dalam hadis ini. Rasul SAW bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung mereka yang Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna di dalam hadis ini, qad aflaha man aslama, adalah mereka yang senang dengan keislaman mereka. Mereka bangga dengan keislaman mereka, mendapatkan hidayah Islam, karena ini hidayah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satu waktu pun yang terlewat dalam kehidupan mereka kecuali mereka menunjukkan kebanggaan mereka sebagai orang-orang muslim. Ini yang pertama. Kata Rasul, mereka yang qad aflaha man aslama. Apakah kita sudah merasa
senang, bangga dengan keislaman kita. Bangga dengan senantiasa sholat 5 waktu bagi laki-laki. Bangga senantiasa membaca Al-Quran. Ini perlu kita perbaiki lagi. Poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasul, waruziko kafafan. Mereka yang diberikan rizki cukup. Rasul tidak memberikan kalimat waruziko kathiran. Tidak, tapi waruziko kafafan. Kata para ulama, makna kafaf itu bigoiri ziyadatin wala naqsin. Tidak ada pengurangan, enggak ada penambahan. Pas. Dan itu hitungan Allah Subhanahu wa taala, bukan hitungan kita. Karena terkadang hitungan manusia belum tentu cukup. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rizki kepada hambanya, kalau dia bersyukur itu cukup. Namun kita terkadang tidak bersyukur, merasa kurang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil rizki tersebut. Waliyadzubillah. Jadi yang kedua, mereka yang senantiasa kafaf, cukup, merasa cukup. Dan yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qanna'ahumullahu bima atah. Mereka senantiasa qanaah. Jadi kalau yang kedua tadi diberikan rizki yang cukup, yang ketiga qanaah dengan rizki yang ada. Lebih utama lagi. Banyak orang yang bisa menerima rizki yang mereka terima, tapi terkadang dengan banyak ngedumel dan lain sebagainya. Yang terberat adalah qanaah. Apa kata para ulama? Qanaah adalah kita menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala rezekinya dengan penuh keriduan, banyaknya sedikitnya juga. Mungkin kalau banyaknya semua bisa menerima, sedikitnya yang tidak bisa menerima. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa menanamkan kepada diri kita qanaah ini. Bahkan rizki itu adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbanyaklah rizki yang benar-benar berkaitan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rizki apa itu? Rizki yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan perbanyak rizki yang sekedar dunianya saja. Kenapa demikian? Kita jangan terpaku dengan dunia. Dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Bahkan Fir'aun Allah kasih rizki. Ini rizki dunia yang kita akan tinggalkan. Mungkin nanti akan diterima oleh ahli waris kita yang kerjanya cuma tidur saja. Jadi rizki ini yang ada di tangan kita itu tidak akan kita bawa. Oleh karena itu perbanyaklah rizki yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk qanaah, kata para ulama, salah satu bentuk qanaah menerima yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah dia juga senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Banyak maupun sedikitnya. Bahkan para sahabat ketika berbicara tentang rezeki dan qanaah, mereka tidak berpatokan kepada dunia saja. Ada sebuah ayat yang ingin saya bawakan di dalam surat Al-Hasr. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat para sahabat, lil fuqara'il muhajirina. Lihatlah orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka berhijrah fakir, dalam keadaan fakir, dan hijrah mereka bukan mencari dunia. Mereka kondisinya apa? Yukhrijuna min diyarihim wa amwalihim. Mereka terlempar dari tempat tinggalnya. Mereka terusir dari tempat tinggalnya dan hartanya. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuannya satu. Yang pertama untuk mencari keridhaan Allah, bukan dunia. Abdurrahman bin Auf bukan orang kaya yang ketika berhijrah dia miskin. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq tidak membawa emas. Semua sahabat dalam kondisi fakir, tapi mereka berhijrah di jalan Allah dengan tujuan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana.
yang ingin saya ingatkan, maka seluruh dari kita menjadikan apa yang kita kerjakan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ada orang yang bekerjanya dia mungkin berjualan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ada yang sebagai petugas kebersihan dia yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian ada yang mengajar yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dan seterusnya. Sehingga bukan hanya sekedar penghasilan yang dia dapat di tiap bulan saja. Bahkan para sahabat lebih tinggi dari itu. Di ayat selanjutnya, setelah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kita terlalu berat. Kalau poin 2 itu berat, maka ada poin yang ketiga. Yang ketiga yaitu memaafkan orang-orang yang terdahulu dengan para sahabat dan tidak mencela mereka gitu. Ini satu bentuk penerimaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, cukup dengan kita memaknai bangga dengan hidayah Islam yang kita terima. Kemudian yang kedua, kita merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan yang ketiga, kita qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, kita senantiasa menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Seluruh kemaksiatan kita jauhi, karena ini penghalang dari 3 hal yang tadi disebutkan. Pertama, maksiat menjadi penghalang kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maksiat menjadi penghalang datangnya rizki kepada kita semua. Bahkan maksiat menjadikan kita tidak pernah qanaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita merasa tidak cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tinggalkan maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.